Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur hari ini kita bisa datang ke rumah Tuhan dan kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami hari ini ada sebagaimana kami ada Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kami datang ke rumah Tuhan dengan korban pujian. Kami membawa korban syukur kami lewat puji-pujian kami Tuhan. Dan kami bawa hati kami yang penuh dengan ucapan syukur kepadamu pagi hari ini. Kami mau masuk ke dalam rumah Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan puji-pujian dan penyembahan. Dan biarlah mulut kami penuh dengan pujian. Biarlah mulut kami penuh dengan pengagungan akan Kau Tuhan. Dan biarlah Kau yang beracara Tuhan dalam ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhir kami serahkan ke dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Biarlah kami boleh menyembah memuji Engkau dan Kau berdaulat. Dan Engkau ya Tuhan yang bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Sama-sama katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Sekali lagi katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Sama-sama katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya satu-satunya Tuhan, harapan kami. Yesus, Kaulah perlindungan. Amin. Engkau yang selalu ku. Sekali lagi katakan, oh Tuhan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Yes, ku percaya hanya Yesus Tuhan, Yesus Kaulah Engkau yang selalu kami puji Tuhan. Biarlah mulut kami penuh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus. Biarlah sepanjang hari kami menyembah memujimu. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu. Oh ya Tuhan, kami memuji dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan.
sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan Tuhan, Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya oh Yesus Engkaulah, Yesus Kaulah amin. Engkau yang selalu ku. Biarlah mulut kami penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus. Oh, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu. Mari bangkit berdiri jemaat Tuhan, mulutku penuh. Biarlah kami penuh dengan puji-pujian Tuhan kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari kami beri penghormatan kepadamu Raja. Mulutku penuh pujian. Biarlah sepanjang hari Tuhan kami naikkan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu. Mari jemaat Tuhan, angkat hatimu, angkat suaramu lebih lagi, katakan kami menyembahmu, hati kami limpah dengan syukur, sebab Engkau satu-satunya pengharapan kami, kebanggaan kami, tidak ada yang lain Tuhan. Mari umat yang dikasihi Tuhan, sembah Dia dengan segenap hatimu, sembah Dia dengan seluruh keberadaanmu hari ini. Kami menyembahmu ya Tuhan, ya Bapa, ya Raja. Setiap lidah menyembah, setiap lutut berteduh.
ditinggikan di atas pujian umat-Mu Tuhan. Biarlah Kau bertahta di atas pujian penyembahan umat-Mu. Haleluya. Biarlah lidah kami penuh dengan pujian. Lidah kami penuh dengan pujian. Haleluya. Kami kagum akan Engkau, ya Raja yang mulia, ya Raja yang mulia. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Amin. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Umat yang berharga di mata Tuhan, mari angkat kedua tanganmu, katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Lebih lagi katakan, Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sekali lagi lebih dahsyat lagi katakan, haleluya. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Sekali lagi lebih dahsyat lagi, bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Amin, amin, amin. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuat hidup kami berharga di mata-Mu. Jemaat Tuhan saja katakan, ku mau selalu. Terima kasih Bapa yang baik, anugerah-Mu. Kau selalu membuat kami Tuhan berharga di mata-Mu. Kau angkat kami ke tempat yang tinggi, sehingga kami boleh memandang wajah-Mu. Sekali lagi jemaat Tuhan, lebih dahsyat lagi katakan, ku mau selalu bersyukur hanya kepadamu. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, membuatku berharga di mata-Mu. Lebih lagi katakan, ku mau selalu
yang sakit pasti pulang dengan kesembuhan. Orang-orang yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Dan kami naikkan sorak-sorai pujian yang terbaik hanya bagi Raja di atas segala raja. Yang percaya sama-sama katakan. Semua yang percaya katakan yuhu. Yuhu. Jangan yuhu. Katakan haleluya. Maaf ya kalau suara saya agak cempreng. Karena kalau teman-teman saya bilang saya memang agak kelebihan zat besi. Tapi kita percaya hari ini Tuhan Yesus baik. Katakan kiri kanan, Dia selalu baik. Tuhan Yesus baik. Katakan. Jemaat JKIB PCC adalah orang-orang yang luar biasa. Sekali lagi, lebih dahsyat lagi, katakan Hosana. Yes. Amin. Hosana. Sekali lagi katakan Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Katakan Hosana, 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 Hosana. Sekali lagi katakan Hosana, 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 Semuanya katakan haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Apalagi senyuman Pak Ishak hari ini kayaknya beda banget gitu kan? Ya. Bapak Ibu, jalan bersama dengan Yesus itu manis. Ya. Benar gak sih Bapak Ibu? Manisnya itu tuh gak di awal, tapi makin lama kok makin
Kita mau mengucap syukur sama Tuhan sebab jalan dengan Yesus manis banget. Amin. Mana goyangan, tarian. Hey. Sama-sama bilang sama Tuhan, jalan sama Dia. Jalan bersama Dia, pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cinta-Nya, damai di hatiku. Sekali lagi katakan, jalan, jalan bersama Dia. Pasti ada sukacita. Mana yang sukacita? Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cinta-Nya, damai di hati. Sekarang ke kanan 2 kali, ke kiri nih. Jalan bersama dengan Yesus, mari ikuti, ayo. Selalu manis, hidup di dalam Tuhan Yesus manis. Selalu berputar bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Sekali lagi semuanya katakan, jalan bersama Dia, pasti ada sukacita. Yes, amin. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Yes. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Amin. Oleh karena cinta-Nya, damai di hatiku.
12 lagu lagi nih. Ini yang bikin aku betah di JKIBPC sini. Walaupun capek tapi senyuman Bapak Ibu tuh manis-manis semua. Sambil duduk boleh bilang jalan dengan Yesus manis. Amin. Kadang apa yang dilihat mata memang menipu Bapak Ibu. Tapi waktu kita berjalan bersama-sama dengan Yesus, kalau di gereja kan dibilang manis-manis gitu ya. Tapi begitu pulang kok aku banyak beban, aku banyak pergumulan. Waktu kemarin waktu doa malam bersama kita di hari Rabu, saya mengalami sebuah hadirat Tuhan yang luar biasa. Dan saya merasa bahwa Tuhan berkata kepada saya bahwa ketika kita menyembah Tuhan, Tuhan itu membawa kita ke tempat yang lebih tinggi. Di mana kita bisa melihat apa yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Dan kita bisa melihat lebih dari orang-orang di sekitar kita melihat. Itulah iman. Mungkin hari ini kita melihat masalah, tapi ketika kita menyembah dan naik ke tempat tinggi, kita lihat itu adalah jalan bagi Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya bagi Bapak Ibu dan saya. Dan hari ini kita mau nyatakan penyertaan Tuhan adalah penyertaan yang paling kita butuhkan lebih dari siapapun di dunia ini. Dan kalau Yesus bersama dengan Bapak Ibu dan saya, siapa lawan kita? Tidak ada. Amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Bapa yang baik, kami tahu kami punya Bapa yang besar. Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Yesus. Ampuni kami kalau kami meragukan Engkau. Ampuni kami kalau kami sering bersungut-sungut. Ampuni kami kalau kami sering meragukan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, bawa kami naik ke tempat yang lebih tinggi, di mana kami bersama-sama dengan Engkau dan kami boleh melihat bahwa penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Kau tidak pernah meninggalkan, Kau tidak pernah membiarkan, dan tidak pernah sedetik pun dalam hidup kami Engkau tidak bersama dengan kami. Sebab itu Tuhan, hari ini kami nyatakan penyertaan-Mu itulah yang kami butuhkan. Penyertaan-Mu itulah yang kami inginkan lebih dari apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan untuk mengenal setiap jalan-jalan yang sudah Tuhan tentukan bagi hidup kami. Buat kami mengenali Engkau lebih dari apapun dan siapapun Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Katakan hadir-Mu, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Sama-sama katakan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. Benar, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, 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 anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Berikan tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, amin. Segala kami tidak menginginkan yang lain, kami hanya menginginkan Engkau.
hadirmu, hadirmu di hidupku, terutama katakan sekali lagi dengan iman, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya oh hadir-Mu Yesus, oh yang terutama sekali lagi saya undang bangkit berdiri, katakan anugerah-Mu, 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 semua hanya karena anugerah-Mu ya Tuhan, semua karena kami ada hari ini, semua karena anugerah-Mu, semua karena sama-sama katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, katakan itu cukup bagiku Tuhan, cukuplah bagiku, oh anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. Cukuplah bagiku.
pulang ya. Terima kasih Pak Gembala yang selalu membuka ruangnya untuk saya ada di tempat ini. Puji Tuhan, haleluya. Suara agak serak, kemarin kurang tidur saudara ya. Tapi semangat tetap ada. Apalagi setiap saya kesini formasi WL Singernya gak jauh beda. Itu aja ya kan. Berarti cocok kayaknya, sefrekuensi saudara ya. Makasih Pak Daniel tadi udah jemput. Nanti selesai ibadah pulang aja Pak. Karena jatah Pak Chandra yang ngajak saya makan Pak. Nanti sore saya nginep di sini. Bukan berarti Pak Chandra bebas karena setelah ibadah check out saya pindah ke Nusa Dua. Tolong diantar Pak Chandra ya. Jangan lupa dikasih makan Pak. Senin bebas kalau ada yang mau baik-baik sama saya. Saya pulang besok jam 5 ya. Nah hari ini saya Jumat saya siapin khotbah, ngobrol sama kakak, sama saudara, sama ponakan datang ke rumah. Akhirnya bablas sampai jam 3 terus langsung terbang kan jam 4. Tidur di pesawat sejam. Sampai setengah 10, Bali udah rame ya kan. Nunggu-nunggu check in hotel, saya ke beach walk, makan, udah macet. Bali luar biasa saudara ya. Mahal rame aja ya ke saudara ya. Terus saya jam 2, saya pelayanan di, katanya bulan lalu Pak Gembala di situ juga tuh yang di dekat kampus Udayana. Mereka bilangnya PD Rumah Nugra, saya sebutnya PD Basement Pak. Basement. Ya tidur sejam, akhirnya semalam tidur jam 1 juga tetap gak bisa tidur cepat. Malam-malam mau tidur, Pak Gembala tanya, Pak besok jemput di mana? Aduh gak tidur lagi ya kan. Tapi ya puji Tuhan, tadi pagi sudah melayani, ternyata beda 1 gang dari Rumah Anugerah ya kan. Deket banget gitu, saya bilang lu semalam saya di sini gitu. Jadi hari ini sampai, mungkin kita ketemu lagi sekali lagi tahun ini Pak ya. Saya cari minggu yang kosong supaya enak. Ya. Nah tema yang saya pilih hari ini adalah Yesus Kristus pengharapan keluargaku ya. Jadi Yesus Kristus saya lupa banget cari huruf, ketiknya apa keluarnya lain. Emang di sini frekuensinya beda ya. Ya nggak apa-apa ya. Yesus Kristus pengharapan keluargaku. Karena hanya orang-orang yang berharap kepada Kristus sudah terbukti keluarganya bisa mengalami pemulihan yang luar biasa yang sejati. Terima kasih Pak. Bapak tahu kesehatan air putih. Padahal saya berdoa kopi ya saudara ya. Tapi memang Tuhan ini luar biasa. Jadi saya sampai habis begini nih Pak. Karena saya bingung mau naruhnya bagaimana. Latih keseimbangan. Nah ya. Oke Tuhan Yesus berkati. Makasih ya Pak. Nah mari kita bahas bagian firman Tuhan. Di dalam Kolose 1 ayat yang ke-27 di mana Paulus mengutarakan isi hatinya dan saya percaya utaraan isi hati para penulis kitab ini pasti atas dorongan Roh Tuhan. Sehingga ketika Bapak gereja mulai mengumpulkan semua salinan, pasti Tuhan yang pilih mana yang layak masuk, mana yang tidak. Karena memang itu beda tipis antara hikmat dan apa yang saya mau ya, itu beda tipis. Makanya ada orang bilang Tuhan bicara padahal dia halu. Ya kan, bisa juga begitu saudara ya. Nah, mari kita akan lihat bagian ini. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kepada mereka Allah mau memberitahukan, tunggu dulu, kepada mereka. Ini konteksnya bukan kepada orang Israel aja tapi kepada bangsa yang lain. Karena dulu rahasia itu memang sebetulnya hanya diberikan kepada keturunan Abraham. Ketika nanti sudah mengalami Tuhan, baru Tuhan mau bangsa inilah jadi berkat untuk menceritakan Tuhan yang sesungguhnya yang mana. Tuhan yang benar itu yang mana. Tapi dalam perjalanannya semua gagal, melenceng karena manusia tegar tengkuk. Kenapa banyak orang tegar tengkuk waktu itu, keras tengkuk? Karena refleksi belum ada di mana-mana saudara ya. Gitu. Sekarang di Bali banyak refleksi saudara. Jangan terlalu serius saudara. Capek lo tinggal di Bali kerja setengah mati. Dengar gereja, ke gereja dengar firman. Terus dimarah-marahin, jangan. Happy-happy aja. Gembira ya, gembira ke gereja. Pulang tuh sukacita. Besok Senin bertarung lagi dalam hidup sampai Sabtu. Minggu Tuhan kasih kesegaran ya. Supaya keluarga kita berpengharapan. Lalu kita lanjut. Yuk 1, 2, 3. Betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan.
Kalau orang mau dapat kemuliaan, dia harus berharap kepada Tuhan. Semalam saya khotbah di depan mahasiswa, manusia-manusia yang punya pengharapan kepada Tuhan, dikatakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali. Raja Wali terbang mengatasi kayaknya makhluk-makhluk lain gak ada yang setinggi Raja Wali terbang. Karena dia bisa terbang tinggi, makhluk lain mati karena oksigennya habis. Tapi dia bisa tetap terbang. Berarti saudara dan saya ini luar biasa sekali. Saudara ya, punya kekuatan dibilang bagai Raja Wali. Jalan lari enggak menjadi lesuh, enggak menjadi letih. Walaupun saya lihat nih muka-muka letih lesuh karena suami marah-marah terus. Istri juga enggak sadar, enggak tahu diri, belanja terus. Anak juga minta ganti handphone. Semua perlu bertobat termasuk saya. Termasuk gembala, ibu gembala, istri pendeta. Semua perlu belajar firman Tuhan. Sampai kapan? Sampai peti mati kita masuk ke tanah. Kenapa? Karena kita terus belajar mencapai kesempurnaan sampai yang sempurna nanti datang. Alkitab bilang bertemu muka dengan muka. Luar biasa. Makanya jangan suka buang muka. Kita ketemu Tuhan Yesus bilang muka lu mana? Tinggalan di Denpasar Pak. Nah, jadi waktu kubur gak ada muka ya kan. Nah, ya, mari kita belajar, kita lihat. Harapan adalah sesuatu atau impian yang ingin kita raih di dalam perjalanan. Waktu pacaran harapannya menikah. Belum pacaran harapannya dia mau sama saya. Ketika mau harapan menikah. Ketika sudah menikah harapan selesai. Jangan lagi ngomong harapan mau menikah. Itu namanya rakus, mau nikah lagi. Ya kan? Maka setelah menikah harapan berikutnya ya tentu saya mau membangun keluarga seperti ini. Saya nggak tahu masing-masing punya harapan apapun. Saya punya harapan anak saya lulus kuliah. Nanti kalau dia lulus kuliah saya bilang selesai udah harapan saya sampai sini. Harapan berikutnya saya pengen dia bekerja. Kan begitu. Nah itu hanya bisa terus kita tunggu dengan sabar kalau kita bersama dengan Tuhan. Katanya orang yang menantikan Tuhan punya kekuatan baru. Makanya bangun pagi selalu bilang selalu baru tiap hari. Ya kan kalau dulu kita bangun pagi kita bilang apa? Besar setiamu. Setiap hari kulihat rahmatmu. Itu hanya orang yang berharap kepada Tuhan. Tadi jalan sama Pak Daniel dia bilang saya ingat tuh lagu Kidung Jemaat paling saya senang. Betul saya juga senang Pak. Tak ku tahu kan hari esok. Namun langkahku tegar. Bukan surya ku harapkan. Karena surya kan lenyap. Tahu gak W.L. Singer lagu itu? Lu yang bener lu. Ini penyanyi masa kini gak tahu lagu dulu. Lu mati ntar lagunya itu. Bukan lagu yang dinyanyiin. Terus. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus. Maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami pada masa menjelang. Kami persilakan tugas tutup peti. Pak Peter, mari silakan. Kan begitu. Itu hati-hati itu lagu-lagu pengantaran terakhir. Ya kan? Bayangkan teksnya bagus banget. Banyak hal tak ku pahami akan masa yang akan datang kan. Tapi yang saya tahu tangan saya dipegang Tuhan. Nah, itu namanya harapan, makanya kuat. Walaupun belum bisa beli A, beli B, belum bisa memenuhi keinginan. Karena keinginan gak ada sih di Alkitab harus dipenuhi. Karena kebutuhan sudah dipenuhi Tuhan. Makanya orang setengah mati jadi korupsi karena keinginannya berlebihan. Biasanya suami korupsi karena bini. Iya. Sesungguhnya Pak, pria itu lebih kudus dari wanita. Makanya dia diciptakan duluan dengan gambar dan rupa. Wanita diciptakan, gak ada kalimat dengan gambar dan rupa aku ciptakan wanita. Enggak, tidur, ambil daging, ambil rusuk. Makanya kita rusak karena wanita. Pak. Suami korupsi itu karena memenuhi keinginan wanita, betul gak? Kalau laki nih Pak Peter sama saya sampai mati bangkit lagi jas hitam cukup Pak. Dalamnya aja gonta-ganti, ya enggak? Kalau perempuan besok anak si A menikah bajunya nggak mungkin sama minggu depan. Setengah mati cari baju. Nggak tahu nambah cantik juga kagak. Begini terus depan kaca.
Lu jangan dalam hati lah, pasti bininya kayak gitu tuh. Ya lu sejenis lah semua perempuan. Tahu lah. Kuku lah dikikir-kikir, kuku kaki. Kekawinan kan pakai sepatu nggak kelihatan. Aduh capek deh hidup ini. Nah saudara lihat, tapi kalau orang bersama Tuhan nggak capek, nikmat. Saya selalu bilang kalau ada masalah tuh nikmati sebagai seni. Kalau saudara suka nonton bola, wah klub ini formasinya misalkan 4-4-2, begitu ada masalah ganti 5-3-2. Nah buat saya kalau ada masalah ini sesuatu yang mengasihkan. Saya mah orangnya seneng, ada masalah makin kita mainkan, wah itu makin keren. Bukan ada masalah kabur, cari aman. Kemarin saya bahas tuh tentang hidup munafik, cari aman. Pontius Pilatus tuh cari aman loh. Dia memang gak bersalah, tapi ya udah salipin aja, cari aman. Makanya istri-istri sekarang cari aman. Sekarang pameran pakai tas KW, nggak ada yang pakai tas asli. Dulu pakai beli yang 5 juta KW nggak berani, pakai 40. Sekarang ke pesta, ih tas keren, palsu. Soalnya lakinya lagi dipanggil KPK. Makanya loh, dan gereja dimusuhin para koruptor Kristen. Dengar nih, besok ada di YouTube. Gereja dimusuhi para koruptor Kristen karena tiap minggu minta pemulihan. Kalau mau pulih berarti penjahat harus ditangkap. Dan yang ditangkap yang suka nyumbang lagi di gereja. Wow, ngeri kan? Gereja salah? Kagak. Kenapa? Karena kolektenya kan udah didoakan, kuduskan. Nggak ada salah. Oh benar, semua yang dibawa ke gereja itu dari barang haram semua. Mungkin saudara bilang gue dapatnya enggak cara nyuri. Tapi semua produk dunia itu pasti haram. Emangnya saudara tahu? Petani yang masak nanam padi nggak doa-doa pakai keyakinan dia. Kita makan makanya mesti doa kan. Ya dong Tuhan berkatilah makanan ini. Kita nggak tahu peternak babinya mungkin tiap hari doa dewa-dewa kan. Masuk dong transfer spirit makanya kita doa. Begitupun juga makanya nanti yang doa kolekte jelas. Saya nggak tahu Tuhan ini dari mana nih duit gue nggak mau tahu. Pokoknya dia sudah dibawa di altar yang kudus saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Karena duit nggak pernah berdosa. Duit cuman kertas Soekarno-Hatta. Sayangnya kolekte dibuka di tempat ini jarang ada Soekarno-Hatta. Kalau dibuka isinya kekerasan. Patimura. Seceng. Pak Gembala sabar Pak, jangan sakit jantung. Kolekte 2000 nuntut AC lebih dingin. Nah kan itu pakai bahasanya jemaat kurang diajar kali ya gitu ya. Nah ini jadi. Nah menaruh harapan itu tentu sebagai orang Kristen ya kita harus menaruh harapannya kepada Kristus. Makanya saya tulis menaruh harapan kepada Kristus adalah kekuatan setiap keluarga untuk menuju kemenangan. Yang disediakan orang percaya itu menangnya tuh udah ada pialanya. Makanya Paulus bilang aku sampai mencucurkan darah untuk dapat piala. Tapi aku gak akan pernah kendor karena aku tahu banyak juga di luar aku berharap seperti itu. Paulus bilang meskipun darahku sampai tercurah. Ya kan, karena aku tahu ada mahkota. Keluarga berdarah-darah, jangan saudara pikir saya sama istri saya nih kalau berdua romantis banget, berantem juga. Emangnya gue kalau romantis anak gue gak bayar sekolah, tetap bayar, enak aja. Ya kan, emangnya kalau bapak berdua romantis gak bayar listrik. Coba aja Pak kebaktian gak bayar listrik, tetap kebaktian bisa, cuma agak panas. Lampu mati, marah ke hotel, hotel bilang, oh justru lebih khusuk kalau gelap. Nah doa deh lo gelap-gelap. Jadi semua orang punya persoalan Bapak Ibu. Punya, gak ada keluarga yang gak ada persoalan. Tapi kenapa kita tetap ada di gereja? Kenapa kita tetap punya keyakinan? Saya percaya kita semua satu frekuensi. Karena kita adalah orang yang berharap kepada Tuhan sehingga kita punya kekuatan. Untuk datang ke gereja ini gak gampang loh. Sekali lagi saya bilang, wah kacau deh pokoknya emang setan jago lah 2,5 tahun dikacauin kita. Dibikin macam-macam. Dan saya percaya itu atas izin Tuhan karena Tuhan ingin menyaring lewat COVID. Lihat kursi kosong, gak gereja online aja. Udah capek saya ngomongin online bukan gereja Bu. Bukan itu berita. Berita. Kalau bosan bisa ganti. Lo emang bisa nih dengar gue khotbah bosan lo ganti gereja lain sekarang. Emangnya lu bisa nih gue lagi ngomong terus lu keluar sebentar ambil online makanan sambil lo duduk pakai celana pendek anjing di sebelah. Masa kau sahabatku, kan dia gak ada temennya. Tunjuk kiri kanan anjingnya deh. Kom sahabatku. Lu tau gak lagi gue kebaktian ya Pak Peter kan pas khotbah. Ya anjing gue kayaknya nyimak deh.
Saya nggak larang orang piara anjing, nggak larang. Nggak ada di rumah tuh bukan. Nonton tinju, nonton bola, itu kan informasi. Nonton khotbah. Jadi yang di rumah jangan tersinggung, tamu luar. Alkitab bilang jangan hindari panggilan beribadah. Ya datang, jangan cuma mau cari, masa mau cari aman terus dia ngatur Tuhan. Tuhan juga ngerti, nggak ada. Udah cukup mati dia. Nggak usah pakai ngerti-ngerti lagi ya saudara ya. Dia udah mati, udah bangkit. Dia udah sediakan janji dengan Roh Kudus tercurah. Jadi udah komplit, udah selesai urusan dia. Sekarang mari kita berperkara. Itu urusan kita ya. Nah Raja Daud ini raja yang luar biasa. Tapi dia bahasa gaul apesnya dia nggak bisa bangun bait suci. Ya kan? Karena apa? Ya ngintip orang mandi ya saudara ya. Mungkin salah satunya. Yuk lihat Raja Daud dalam doanya pernah menyatakan harapannya kepada Tuhan saat sebelum dia meninggal. Dan beri tugas kepada Salomo. Ya, jadi di atas ayat yang sebelum baca dia mengakui begini. Ya Tuhan punya mulah kemuliaan, kejayaan, kehormatan. Jadi Daud bilang nama gue sih keren. Tapi sebetulnya gak ada apa-apanya. Semua karena Tuhan. Ya jadi jangan pernah ada yang besar diri, besar hati, besar kepala. Janganlah. Ya kalau saudara, saya yakin saudara udah di dalam Tuhan. Udah gak ada sok gaya, angkat kerat tinggi ketemu orang. Dia harus tegur duluan, aduh udah gak zaman. Gak zaman, minta maaf gak zaman. Udah saudara ini tahun 2023 orang udah ngerti firman. Roh Kudus lebih lepas lagi memberikan pengetahuan-pengetahuan yang baru kepada orang. Dulu tahun 70 mungkin enggak. Ya bukannya enggak, karena memang semua tertutup. Sepertinya kita menutup. Dulu tahun 70-an kalau saudara udah hidup. Ya, yang ini udah hidup belum tahun 70? Belum. Ya ini sahabat saya nih Bu Risma. Kita dulu ke gereja apa sih yang kita bawa? Nggak bawa apa-apa. Kalau juga bawa Alkitab juga enggak. Kayaknya kidung jemaat, mazmur, nyanyian rohani. Bengong, nggak tahu apa-apa. Pokoknya apa kata pendeta aja deh. Pendeta ngomong, ada majelis takut. Pokoknya kita jadi bodoh, nggak tahu apa-apa. Tapi kan lihat berjalan waktu kita jadi lebih pintar. Majunya teknologi. Kita bisa baca sekolah teologi terbuka untuk semua orang. Kalau dulu kayaknya enggak. Makanya dulu rusak. Yang sekolah teologi yang rusak-rusak. Bukan yang baik. Ya betul. Saya berani ngomong suku aja dah. Suku saya. Kalau suku lain ntar dilapor Polda. Kita orang Batak anaknya mabok. Ya udah biar daripada ngaco. Biar tobat. Sekolahin pendeta aja. Dia kasih sapi yang busuk saudara. Kambing yang busuk. Ya Tuhan bilang kalau bawa persembahan harus yang terbaik. Ternyata anak kita kalau yang dari SD. Ranking 1, ranking 2, ranking 3. Enggak ada bapaknya yang cita-cita. Ini anak gua kalau gede jadi pendeta. Enggak. Dokter, insinyur. Enggak ada ya. Enggak gampang kan. Menyerahkan yang terbaik anak sulung untuk Tuhan. Jangan teori aja ya kan. Jadi ini penting saudara. Kita belajar. Daud akhirnya setelah mengakui kebesaran Tuhan. Dia gak mau berkat turun ke anaknya itu putus. Makanya dia berdoa. Apa doanya Daud? Iya. Ini ayat saya pakai waktu saya nikah loh saudara. Iya sama istri saya nih. Tanggal 3 bulan 3 2003. 333. I all san. San. Sa. Kalau sakong sak judi ya kan. Ya. Lihat nih saudara. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Kiranya engkau berkenan memberkati. Bukannya dia loh. Keluarga hambamu ini. Kalau Daud dia udah tahu gue diberkati. Udah beres mati juga udah aman lah. Tapi dia gak mau dong. Keturunannya gak aman. Dia bilang kiranya engkau memberkati keluarga hamba ini. Koma lanjut. Supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab, baca dong, dibilang aja baca bareng-bareng pada bengong ya. Baca nih yang terakhir ya, semangat deh kalau berkat deh. Ya, yuk sebab ya, 1, 2, 3. Diberkati. Jadi perlu waspada nih. Saudara bilang, gue mah diberkati Tuhan. Pas turun anak berantakan. Harus hati-hati tuh. Jangan-jangan tuyul yang berkatin. Iya dong, genderuwo, kita gak tahu. Makanya orang kalau yang benar-benar dalam Tuhan, udahlah kita tahu lah. Kayaknya berkat itu maksudnya bukan uangnya banyak. Gue sama istri gue nyaman. Kayaknya gue juga gak susah-susah amat. Makan sehari 3 kali. Mungkin gak di mall tapi kan bisa makan.
anak saya lulus aja, Tuhan kan udah berkati saya. Jangan sampai putus di saya dong Tuhan. Anak saya sekolahnya lebih baik loh dari saya. Anak saya kerjanya lebih baik, gaji lebih baik. Gile, gue sampai umur 60 aja rumah kagak ada. Anak gue umur 32 rumahnya ada. Tapi jangan sampai gue mati nanti nih anak gue menderita Tuhan. Kan Tuhan udah berkati saya nih dengan anak-anak ini. Biar anak-anak ini juga diberkati dong seperti saya selama-lamanya. Begitu. Jadi jangan lupa nih kalau doain anak. Ya Tuhan, lu udah berkati gue Tuhan. Kamu udah berkati saya Tuhan. Bisa nih mau perempuan ini sama saya. Hasilnya kayak begini lagi ya kan. Tapi ya deh Tuhan lah. Biar deh dia ini anak ini nanti berkatnya sama kayak kita deh. Dapat pasangan yang benar ya Tuhan. Kan boleh dong. Minta apa aja boleh sama Tuhan. Boleh minta apa aja. Soal dijawab urusan Tuhan. Saya minta apa aja sama Pak Peter juga bisa. Tapi kalau dia bilang enggak. Memang saya mau marah, mau cekek. Nggak boleh. Saudara minta sama Tuhan apa aja boleh. Tapi jawabannya ke Tuhan nggak usah segini aja. Minta mobil, motor nggak pernah full tank aja minta mobil. Malu sama Tuhan. Ya kan? Nah kita akan belajar saudara. Dari sini yuk kita akan lihat. Daud berharap bahwa apa yang sudah dibangun tetap ada. Dan pada kenyataannya ada. Salomo begitu luar biasa. Melampaui Daud 1000 istrinya. Bayangin. Ya kacau kan? Nah ini nih kacau namanya ya kan. Terus punya anak. Akhirnya keturunannya pecah belah. Kacau balau, ada kesalahan di mana saudara? Bukan soal istri 1000, bukan. Pasti ada sesuatu yang salah di sini. Ya kalau kita baca kan akhirnya Salomo membagi 2. Cinta juga sama Allah Abraham, Ishak dan Yakub, cinta juga sama Allah istri-istri yang lainnya. Nah ini yang terjadi kekacauan saudara. Tetapi doa Daud benar. Sampai sekarang Israel kan tetap aja dibilang kota Daud, Yerusalem, kota Daud ya kan. Nah ini menarik sekali. Apa yang dibangun oleh Daud sehingga keluarganya tetap ada berkat, tetap turun pada keluarganya. Yang dibangun oleh Daud sederhana. Relasi. Yang dibangun sama Daud cuma hubungan sama Tuhan. Ya kan. Saudara gak ada gunanya pelayanan ke penjara, ke pulau, kemana kan kalau gak ada hubungan. Kalau cuma saudara ikut pelayanan keluarga saudara karena takut sama gembala. Pak Gembala bilang, keluarga Ibu Agustin ikut dong pelayanan ke sini. Suami kan gak bisa, males. Ya udahlah. Terus istri bilang, ikut. Gak enak Pak. Soalnya bukan Pak Peter aja, Ibu juga telepon majelis. Udah Pak ikut, gak enak. Pelayanan gak dia? Pelayanan. Tapi apa iya ngerti pelayanan? Kan enggak. Nah kita jangan lagi seperti itu saudara. Kita harus jadi orang yang benar-benar membangun hubungan. Punya relasi yang baik otomatis melayani. Melayani belum tentu punya relasi yang baik. Jadi 2 hal yang berbeda nih. Ingat ya, ada setiap minggu belum tentu berelasi sama Tuhan. Tapi berelasi sama Tuhan pasti ada setiap minggu. Kalau dia nggak ada ya mungkin di rumah sakit diinfus. Iya, orang-orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan dia nggak beribadah tuh kalau benar-benar yang udah nggak bisa jalan, nggak bisa ini. Tapi kalau gue online aja deh, sorry relasi nggak baik, bukan menghakimi ya, mikir aja sendiri, ya kan, masa Tuhan gampang. Tak udah mulai, iya bentar, mundurin itu paling nggak enak loh. Pak Peter udah khotbah, dimatiin, terus mundurin. Waktu dia dari sini, pas dia udah jalan dia udah matiin, dia nyalain mundur loh, pip, baru ngomong saudara, pip. Lu gembala lu bikin begitu. Bertobat semua. Keluarga-keluarga kalau mau diberkati yang benar. Saya juga belajar loh, bukan saya bilang saya lebih hebat. Poin-poin yang kita bahas itu saya sama istri saya belajar setengah mati. Saya nih yang setengah mati belajar. Soalnya pendeta, kerjanya nasihatin orang, kelakuan gak bener. Setengah mati loh saudara. Gembala, ngegembalain orang. Tahu-tahu anaknya kacau. Setengah mati Pak, kita berjuang Pak. Anak kita cuma lakukan, anak lu jahat 10 tahun. Anak Pak Peter cuman mungkin buat kejahatan 5 menit. Ceritanya 10 tahun lu. Tapi anak lu yang 10 tahun minta kita maafin dalam 10 menit. Kan kelewatan. Manusia cuma nuntut, lihat aja terus. Selumbar di mata orang. Lupa ada balok yang gede. Nah kita perlu belajar. Relasinya Daud baik sama Tuhan. Tapi ada juga rusaknya. Tapi kelebihan Daud adalah dia cepat memperbaiki rusak untuk baik lagi. Bukan saya izinin saudara rusak. Ya, saudara boleh rusak hari ini. Puji Tuhan kalau sempat baik. Begitu rusak mati. Ya kan? Lu jangan sama-samain sama Daud. Daud punya perkara sendiri. Kita punya perkara sendiri.
Jadi ingat, Daud itu baik, rusak, baik. Saya pakai istilah nggak teologis banget. Dia baik saudara. Kapan dia baik? Ketika Israel cuma bengong nunggu nasib. Dia berani datang tuh lawan Goliat. Itu orang baik. Daud nggak pernah belajar berantem saudara. Jaga kambing domba, main kecapi, main suling. Bagaimana dia bisa berantem? Sampai Saul bilang, ya ampun Daud, Goliat lahir latihan perang. Ente siapa? Cuma bawa rantang makan aja buat abang lu. Abang lu aja nggak berani berantem. Begitu bahasa Jakartanya. Itu baik. Di mana dia jahatnya? Saudara kita semua tahu dia jahatnya di mana. Orang kerja dia bengong. Makanya bapak-bapak biar nganggur jangan bengong. Karena orang bengong itu setan datang. Bahasa Jakartanya kesambet lu. Makanya kalau nganggur tetap rapi keluar. Lewat-lewat legian, lewat-lewat mana aja, jalan aja. Lu hitung aspal pokoknya lu jalan. Karena Tuhan memberkati orang yang berusaha. Jalan aja. Tuhan lu nangis saya sendiri. Padahal bilang suaminya udah gila tuh jalan sendiri. Padahal gak kerja bawa koran. Terserah nyanyi. Nyanyi aja Tuhan gue gak tahu deh Tuhan. Pokoknya bilang ada saya bukan mengajarin saudara main simsalabim. Saudara lakuin aja deh coba kalau saudara nganggur. Hari pertama mungkin bilang pendeta ini udah sakit jiwa. Gue udah jalan gak ada kerjaan. Lo enak banget lo instan. Lu jalan terus, jalan terus, jalan terus. Sambil muji Tuhan. Tuhan gak pesan begini. Istri gue mau makan apa Tuhan. Ada burung gagak bisa datang saudara. Ya kan saya udah pernah bilang temen lewat lah. Diajak kerja lah. Cuma kan kadang-kadang gak tahu diri. Bertingkah udah nganggur dia bilang. Lu jadi supir gue mau gak? Gila lu gue temen SD lo jadiin supir lo. Nah itu namanya gak tahu diri. Orang itu tahu bersyukur dong gitu. Mungkin orang lewat, mas gue udah lihat sebulan lu bulak balik depan restoran gue. Udah kerja aja di tempat gue. Dia pikir kan mau kerja apa. Ya lu bantu-bantulah keringin cucian piring kan. Ya terima dong. Tapi banyak orang gak mau diproses Tuhan seperti itu. Banyak orang maunya menjadi direktur. 7x7 aja gak tahu. Ya kan aja susah saudara. Ya, jadi betul. Dia raja, betul kita anak raja, tapi gak bisa lu minta semua, enak aja. Ada ajaran kita anak raja, tuh enggak. Raja di Inggris aja anak raja ngelawan dicoret, gak bisa saudara. Ya kita harus jadi anak raja yang baik, anak raja yang benar, supaya rajanya juga enak. Ini bandel gimana? Lihat saudara, rusak saat apa? Dia gak cuma berzina loh saudara, dia bunuh loh. Ya kan? Saya naksir dia, bawa gila lu lakinya temennya, udah matiin aja. Lebih sadis dari film-film mafia loh saudara. Ya kita kan suka nonton film mafia ya, mulai dari mafia Hong Kong, mafia Italia, mafia Amerika, nggak ada temen baik bininya diambil terus dibunuh, nggak ada.